Kami akan bahas dalam Radio Talk pagi ini bersama Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Heri Trianto dan Epidemiologi Dr. Mas Dalina Pane. Kami buka line telepon juga untuk Anda di 021 5869000, SMS atau WhatsApp di 081 180 6543. Heri, selamat pagi Pak Heri. Halo Pak Heri. Ya, selamat pagi Mas Wiryo, salam Pagi Pak sehat. Heri. Salam sehat Pak Heri. Saya sapa juga Bu Mas Dalina Pane. Bu Lina, halo selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Heri. Selamat pagi Bu Lina, salam sehat. Salam sehat. Baik, saya ke Pak Heri dulu ya. Oh iya, untuk pendengar Anda bisa sampaikan pertanyaan di 021 5869000, SMS WhatsApp di 081 180 6543. Siaran ini juga dapat Anda saksikan di seluruh kanal medsos Radio Alsinta, ada Facebook, YouTube, dan juga di Instagram ya. Jadi Anda juga bisa bertanya di sana. Baik, saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, bagaimana respon masyarakat terkait dengan strategi hidup berdampingan dengan COVID ini, Pak Heri? Ya, saya rasa ini sudah bukan lagi adalah pilihan wajib ya, keniscayaan bahwa kita ini harus hidup berdampingan dengan COVID, bukan cerita lagi soal boleh atau tidak boleh, tetapi bagaimana kita melakukannya. Karena memang dengan pengalaman yang cukup panjang ya, udah 1,5 tahun terakhir pandemi ini, kasusnya penularannya juga terjadi naik turun, itu mengikuti bagaimana protokol kesehatan itu dijalankan kayak gitu. Kalau kemudian penanganan kesehatannya, saya rasa ini hanya ujung dari sebuah rangkaian bagaimana virus ini bisa menular, kemudian juga bagaimana virus ini bisa dikendalikan. Saat ini seluruh masyarakat Indonesia hari ini juga di daerah PPKM level 3 ke bawah juga sudah melakukan uji coba untuk pembelajaran tatap muka secara langsung dalam level yang terbatas. Ini akan menjadi sebuah pertaruhan yang besar, apakah kita ini bisa benar-benar hidup berdampingan dengan COVID-19. Di kehidupan yang lain kita juga sudah mulai melakukan itu, uji coba bagaimana membuka pusat-pusat perbelanjaan dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan aplikasi Peduli Lindungi yang saat ini juga cukup efektif ya dalam melakukan screening siapa saja yang bisa masuk, karena berbagai macam data warga itu ada di sana. Apakah dia sudah divaksin, apakah dia sedang menjalani testing gitu ya, testing ataukah yang lain gitu untuk mengukur bagaimana aktivitasnya. Jadi 3 minggu kita coba dan kita ternyata juga bisa melakukannya. Penularan juga dalam level mulai bisa dikendalikan. Kalau kita melihat terutama di DKI ya sebagai contoh ideal dari penanganan COVID di Indonesia, karena baik 3M, 3T maupun vaksinasinya itu berjalan secara paralel. Demikian Mas Suryo. Ya, Pak Heri, kita tahu bahwa angka penularan COVID kan semakin turun angkanya Pak Heri ya, tetapi di beberapa negara mereka sudah memasuki juga fase gelombang ketiga. Nah, apa yang perlu diwaspadai di Indonesia, Pak Heri? Ya benar, jadi kalau kita lihat Amerika sekarang kasus hariannya, saya perhatikan di data itu 160.000 per hari ya penularan, dengan kematian sekarang tertinggi di dunia di atas 1.200, itu terjadi di Amerika Serikat. Padahal di sana juga sudah dilakukan vaksinasi yang saat ini mungkin sudah di atas 60% penduduknya sudah mendapatkan suntikan vaksin gitu ya, lebih dari 300 juta suntikan sudah dilakukan. Tetapi kenapa penularan masih tinggi? Kalau kita lihat itu karena di sana sudah ada ketentuan atau ada regulasi dari pemerintah yang membolehkan masyarakat itu melepas maskernya. Dan ini tentu menjadi sebuah persoalan yang sangat pelik di sana ketika kembali pemerintah meminta warga untuk memakai kembali masker mereka, mengalami resistensi yang cukup besar. Bahkan di sekolah-sekolah itu orang tua protes ya, menolak anaknya
minta pakai masker ketika ke sekolah. Sementara sebagian orang tua lainnya menginginkan menggunakan masker. Tentu saja kita tidak berada di sana dan jangan sampai berada pada situasi seperti itu, dan itu menjadi pelajaran yang bagus. Kita juga lihat bagaimana contoh di Bali, di mana vaksinasi di sana sudah mencapai 100% ya, lebih ya, bahkan di Denpasar itu lebih dari 110% dari target warganya. 80%, 70% populasi itu divaksin. Tetapi penularan di sana ternyata cukup tinggi ketika kita lihat di berbagai wilayah yang menjalani PPKM level 4, seperti di Jakarta, di Jawa Timur misalnya, atau di Banten, itu mengalami penurunan signifikan. Nah, setelah kita buka, kita telusuri di sana, ternyata memang ada masalah di Bali, di mana begitu banyak kegiatan keagamaan di sana, peringatan hari-hari baik yang memungkinkan masyarakat berkerumun dan abai terhadap protokol kesehatan. Demikian Mas Firyo. Baik, saya ke Bu Lina, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Bu Lina, bagaimana pendapat Bu Lina terkait dengan strategi pemerintah untuk hidup berdampingan dengan COVID-19, Bu? Ya, Mas Wiryo, saya kira kita udah 18 bulan hidup berdampingan dengan COVID. Tentang ke depan bagaimana harus kita lakukan hidup bersama COVID ini, saya kira ribuan tahun kita manusia hidup bersama berbagai penyakit infeksi. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Tentang apa yang harus dilakukan, tentu harus ada yang jelas begitu ya. Bagaimana kita hidup bersama dengan penyakit ini. Sepanjang kemudian teknologi dan temuan-temuan baru terkait dengan obat dan vaksin serta teknologi baru dalam pengendalian controlling dari suatu wabah, maka sebenarnya wabah tersebut kita sebut sebagai terkendali. Walaupun angkanya mungkin sepanjang belum sesuai dengan indikator yang ada, kita akan masuk di dalam kondisi tetapi tentu masuk ke endemiknya itu WHO yang harus men-state ya, karena mereka yang menyatakan pandemi diumumkan atau dideklar oleh WHO, maka mencabutnya juga mereka. Jadi hidup bersama COVID itu menurut pandangan kami bukanlah sekedar protokol. Protokol kesehatan sudah banyak sekali dan berubah menurut dinamisasi penyakitnya ya. COVID ini dinamisasinya masih cukup banyak dan panjang, sehingga kemungkinan protokol-protokol juga akan berubah mengikuti dinamisasi penyakit yang ada. Tetapi terutama pemerintah harus mengupayakan sejak sekarang kemandirian negara kita terhadap berbagai teknologi yang terkait dengan pengendalian. Seperti misalnya vaksin, mestinya tahun depan kita sudah bisa produksi. Kemudian juga alat pelindung diri, jangan sampai kita mengimpor dari luar, terutama testing juga. Testing kita masih cukup banyak impor, sementara kebutuhan testing kita itu cukup besar. Sehingga pemerintah harus mengusahakan agar tahun depan berbagai upaya untuk melakukan pengendalian dari sisi obat, alat, vaksin, kemudian juga alat pelindung diri itu bisa menjadi lebih mandiri. Masyarakat tentu kita minta untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Mau ada ataupun tidak ada wabah, mau ada ataupun tidak ada pandemi, protokol kesehatan itu sebenarnya berguna. Setidaknya untuk berbagai penyakit menular lainnya ya, yang sifatnya human to human. Jadi walaupun nggak ada pandemi ya tetap harus dilakukan. Ya, Bu Lina, apakah dengan katakanlah penurunan tingkat jumlah penularan yang setiap hari biasanya semakin tinggi, kemudian sekarang sudah mulai berkurang, ini mengendorkan kebiasaan masyarakat dalam protokol kesehatan, Bu Lina? Ya, kalau kita lihat kita terakhir kita sudah berada tinggi, artinya kalian ini on the track dan jumlah kasusnya saja yang kita masuk hospital, angka dirawat itu juga semakin turun. Kemudian juga angka kematian kita perlahan-lahan mulai turun, walaupun masih menurut pandangan kami cukup tinggi per 100.000 penduduk, tetapi ya 4 kali lipat dibanding negara kita, sehingga mestinya angka kematian mereka
ya 3 kali lipat dari kita. Kita kemarin 50-an, pencapaian yang baik. Ini harus tetap minggu-minggu selanjutnya, karena walaupun minggu setengah dari puncak, tapi masih lebih tinggi sebelum serangan Delta. Nah, dinamisasi terus kita harus beberapa varian baru itu belum menjadi varian of concern seperti Delta dan 11 atau 21 gitu ya. Nah, itu tetap harus menjadi perhatian kita, sehingga menjaga pintu masuk adalah kegiatan atau aktivitas harus tetap Ya, baik. Oke, Bu Lina, kami mohon maaf ya, suaranya sepertinya ada gangguan sinyal ya. Saya lanjut dulu ke Pak Heri, tapi sebelum ke Pak Heri, kami buka telepon untuk Anda di 0215869000, atau pertanyaan Anda bisa Anda sampaikan melalui SMS WhatsApp di 081 180 6543. Kami masih bahas mengenai bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID dan tetap menjaga protokol kesehatan ya, agar kita tetap terhindar dari penyebaran COVID-19. Pak Hari, kita lanjut Pak Hari ya. Nah, oke, Pak Hari, bagaimana agar masyarakat tetap aware terhadap kondisi pandemi meski pelonggaran saat ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, Pak Hari? Tentu saja memang tadi ya, saya setuju juga apa yang disampaikan oleh Bu Lina, bahwa hidup bersama pandemi itu tidak sekedar bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan gitu. Ada banyak hal, ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Tetapi yang paling nyata sekarang yang harus diperhatikan masyarakat dalam situasi sekarang ketika pelonggaran sudah dilakukan, saya rasa hampir semuanya juga menjadi saksi sejarah ya, dalam 1,5 tahun terakhir ini bagaimana naik turun penularan COVID-19 di Indonesia. Jadi itu siklusnya itu selalu ketika terjadi mobilitas meningkat, kemudian protokol kepatuhan menjalankan protokol kesehatan berkurang, maka kemudian terjadi penaikan kasus seperti itu. Jadi rasanya kita sudah cukup banyak belajar dari gelombang pertama bulan Januari, kemudian gelombang kedua terjadi pada bulan Juli, dan bagaimana situasinya saat itu yang benar-benar susah gitu ya. Kita mencari rumah sakit atau tempat perawatan begitu susah, dan tingkat kematian harian kita juga sempat menembus angka yang sangat mencengangkan 2000. Rasanya masyarakat juga harus benar-benar aware, jangan sampai pertama mereka tertular ketika dalam kondisi sekarang, dan yang kedua juga mereka juga harus memastikan ketika mereka tertular, mereka tidak mengalami gejala yang parah atau memburuk. Bagaimana caranya? Ya mereka harus melindungi diri dengan mengikuti program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah. Tetapi vaksinasi ini tidak cukup, karena vaksinasi ini tidak membuat orang kebal 100% terhadap penularan. Tapi dia hanya memberikan perlindungan yang maksimal agar dia tidak mengalami keparahan yang lebih lanjut ketika dia tertular. Nah, kuncinya saya rasa tetap bagaimana kita bergerak atau bagaimana melakukan kegiatan di sektor hulu dengan mengadaptasi kebiasaan baru tadi, hidup berdampingan dengan COVID gitu ya. Kita nggak bisa sama sekali kembali seperti sebelum pandemi. Kita ini hidup dalam suasana yang baru, di mana bahkan kehidupan sosial dan ekonomi kita ini sudah terdisrupsi sedemikian rupa gitu. Jadi tidak bakal akan kembali seperti dulu. Jadi memang ini yang harus benar-benar menjadi diperhatikan oleh masyarakat. Adaptasi kebiasaan baru tadi ya Pak Heri ya. Adaptasi kebiasaan baru yang dengan tingkat kedisiplinan yang maksimal. Tidak boleh kendor sedikit pun. Iya, baik. Pak Heri dan Bu Lina, kita sapa pendengar, sudah menunggu ada Pak Ahyar di Pamulang, Tangerang Selatan. Pak Ahyar, silakan Pak Ahyar. Halo, selamat pagi. Ini dengan Pak siapa ya? Ya, dengan Pak Hari silakan, dengan Bu Lina juga, narasumber kita. Ya, Pak Heri dari Kemenkes ya Pak Heri? Dari Satgas. Oh, kalau Satgas, dari Kemenkes ada nggak? Dari Kemenkes nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oke. Tapi ini pertanyaannya bebas ya Pak Wiryo? Iya, silakan. Bagaimana kita hidup dengan COVID dan apa yang harus dilakukan untuk kita terhindar dari COVID? Jadi gini, kalau saya sih bukan, saya belum kena COVID, tapi saya kemarin kan gini,
udah mengikuti program vaksin, Pak. Mm-mm. Ya, program vaksin suami istri. Tapi yang di aplikasi Peduli Lindungi yang terdaftarnya tuh hanya ibunya, kalau nama saya nggak ada. Itu gimana cara tindak lanjutnya itu, Pak Heri? Oke, tidak Tolong ada nama Anda di namanya ya. aplikasi Peduli Lindungi ya, Pak Iya, tolong Ahyar. dilacak ada nggak nama saya gitu, Pak. Ya. Oke, bagaimana caranya untuk mengetahui ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Ahyar ya. Oke, saya sambung beberapa komentar tanggapan melalui WhatsApp sebelum ditanggapi. Ada Pak Herman di Jakarta, setuju bahwa kita harus terbiasa hidup dengan COVID, tetap dengan protokol kesehatan. Jangan pernah lengah, jangan pernah kendor meskipun angka penularan COVID saat ini sudah mulai rendah. Ini beberapa tanggapan pendengar. Saya ke Bu Lina dulu untuk menanggapi ya. Oh ya, sebelum ditanggapi Bu Lina ada Pak Teguh di Cengkareng. Sudah menunggu juga Pak Teguh. Halo, silakan Pak Teguh. Assalamualaikum, Rio. Ya, waalaikumsalam Pak Teguh. Silakan. Merdeka. Merdeka Pak Teguh. Oke, saya ke Pak Heri dulu nih. Ya. Ini ya. Ya, Beliau ini kan di ini Satgas ya. Satgas ya. Oke. Jadi begini Pak Heri, tolong sampai kepada pemerintah. Kalau ada yang kena COVID, yang umur umur 19 tahun, umur 18 tahun, 17 tahun, Ya. sampaikan kepada pemerintah, bukan RT-nya itu, bukan portal sana portal sini. Sebenarnya itu yang kena COVID itu tuh dikarantina di rumah, nggak boleh kemana-mana, di dalam rumah aja. Tapi kalau saya perhatikan Pak, itu mereka kalau yang kena 18 tahun, 28 tahun itu, dia tuh masih bisa mundar-mandir sana sini. Di situ loh yang menularkan orang itu. Kalau dia buang air sembarangan jadi menularkan tetangganya, menularkan keluarganya, menularkan orang-orang dekat ada di sekitar RT situ. Nah, di situ yang menularkan itu sebenarnya Pak. Tolong disampaikan kepada pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh ya. Oke, sebelum ke Pak Heri menanggapi, saya ke Bu Lina dulu. Bu Lina silakan ditanggapi beberapa pertanyaan pendengar tadi Bu Lina. Baik, yang pertama untuk Peduli Lindungi, memang vaksinasi agak merepotkan juga ya Peduli Lindungi. Tapi kalau kita lihat bisa di googling, jadi bisa dicek ya Pak ya tentang data Bapak di pedulilindungi.id atau link ke SMS 1199. Setiap sistem informasi tentu memiliki kelemahan ya. Dulu kita berharap banyak terhadap pertama untuk bisa mengakses dan di mana ya, kapan dan di mana. Lapangan juga bisa ya dengan lebih mudah dengan sistem informasi. Saat ini sebaiknya Bapak puskesmas ini kan ada kartu vaksinnya dan minta di puskesmas untuk bisa mengakses peduli terkait dengan protokol kesehatan harus tetap 3M harus dengan disiplin kita lakukan. Tapi yang terpenting adalah selama di transmisi komunitas level kalau untuk mobilisasi sepanjang dia terkontrol, karena kalau kita lihat 3 minggu terakhir ini mobilisasi layaknya kalau kita lihat di Google Map ya, Google Mobility, sebenarnya mobilisasi di Jawa itu 3 minggu terakhir sudah sebelum jadi mobilisasi itu penting kan penyakit sebenarnya. Dengan mobilisasi masif maka penyakit itu bisa tetapi kalau kan atau menurut itu hanya proksi. Benar-benar karena mobilisasi kemudian naik turun. Akhir mobilitas kita seperti sebelum PPKM, tetapi angka kasus kita turun dalam 5 minggu terakhir. Pandangan saya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Lina. Saya sapa Pak John Simamora dan Pak Iswanto di Bandung. Nanti Pak Heri menanggapi setelah Pak John. Pak Iswanto dulu di Bandung. Silakan Pak Iswanto. Ya, selamat pagi Bung Wiryo. Ya, pagi Pak Iswanto. Selamat pagi Bapak dan Ibu narasumber. Iya Pak, kita mau hidup dengan pandemik Pak ya, atau dengan COVID ini. Nah, saya usul Pak, ini penting Pak, kita tidak hanya minta masyarakat hidup,
tapi infrastrukturnya harus disesuaikan AKB, Pak. Ya. Misalnya kursi bus itu diatur ulang, Pak, jadi bukan 50% berapa persen. Kalau kursinya diatur ulang, nggak perlu lagi aturan 50%, memang sudah ditata 50%, termasuk kereta api, Ya. pasar tradisional, misalnya perkantoran, sirkulasinya itu, tempat duduknya itu semua sudah di ini, jadi nggak perlu ada 50%, Pak. Kalau Ya. 50% siapa yang atur? Satu. Kedua, misalnya masuk ke tempat umum, nggak usah pakai model vaksin, Pak. Bagaimana kita memanfaatkan NIK itu pakai ganjil genap, Pak. Jadi bukan kayak sekarang jalan sebelah sini ditutup ganjil genap kendaraan, orang mau aktivitas gimana, itu malah mengganggu gitu loh, Pak. Kita pikirkan cara yang tepat, Pak. Sekarang abad ke-21, jadi tidak Oke. hanya aturan 30%, 50%, Ya. bahkan 30 menit. Bagaimana siapa mau ngitung, Pak? Itu saja, Pak. Oke. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak John Simamora di Pamulang, silakan Pak John. Pagi Mas Wil. Iya, pagi Pak John. Gini loh, maksud mengenai ini, khususnya masker. Pak John, mohon maaf suara radionya dikecilkan Pak John supaya tidak feedback. Iya, baik, oke. Menurut aku sih mending dikasih undang-undang aja yang benar-benar jelas gitu. Karena dengan kita pakai masker, itu benar-benar aman kita dari virus ini. Aku percaya dan yakin nih. Yang pertama. Yang kedua, AstraZeneca kan jaraknya 3 bulan. Nah, orang saya itu ada yang 2 bulan udah disuntik lagi. Nah, saya sendiri harus 3 bulan dari 23 Juni ke 11 September. Itu gimana ya sebenarnya? Jadi masing-masing jenis Antara- vaksin berbeda-beda waktunya ya? Padahal vaksin yang sama gitu loh, Mas. Oh, Itu, vaksin yang sama. Oke. AstraZeneca di RW saya AstraZeneca, di tempat lain juga saya pakai AstraZeneca. Tapi saya 3 bulan itu masa di tubuh kita itu gimana sebenarnya ya? Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Apakah dengan 3 bulan benar-benar ini masih berfungsi vaksin yang pertama itu ke dalam tubuh kita itu? Ya. Baik, terima kasih ya. Kemudian Pak Parulian Silitonga di Tapanuli Tengah. Pak Parulian, silakan Pak Parulian. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, sebenarnya Tapanuli Tengah itu tempat tinggal, tapi bekerja pulang balik Medan, Oh. ke Tapek, Iya, betul ya. Oke, silakan Pak. Parang. Ya, ini narasumber, Bapak Ibu narasumber. Satu, Ya. itu dalam hal penyintas, itu kan berarti yang bersangkutan sudah sembuh, gitu kan? Itu gimana nanti? Apa masih berapa indikatornya dia bisa terpapar varian baru misalnya kalau dia sudah sekali atau 2 kali vaksin itu, Pak narasumber itu gimana ya? Dan yang kedua, isolasi di rumah pribadi itu seberapa jauh dia efektifnya gitu? Karena terkadang kan masyarakat kan ini kan beda-beda penanganan komorbid terhadap COVID, beda juga obat-obat yang digunakan itu sudah dilihat nggak sama saat ini. Bahasanya ini bisa berbahaya atau kita lakukan semua pemerintah terakhir itu kemarin dalam hal PCR anti swab kan genos kita bukan buatan kita sendiri itu kemarin itu dalam hal penggunaan temu dalam negeri kita dalam hal genos merah putih atau seperti apa ini gimana Pak ya karena kan kita masih dengan suntikan Sinovac sekarang booster bisa beda merek gitu kan itu yang ini gimana untuk yang ketiga ini minta petunjuk. Oke. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, silakan Pak Heri. Ya, ada banyak sekali pertanyaan itu saya sebagai lupa tapi ada satu hal tadi yang bagaimana anak-anak yang terpapar kemudian harus di karantina dengan diisolasi dengan sangat ketat sehingga mereka tidak menularkan. Benar Pak, bahwa itu memang harus dilakukan dan penting juga pengawasan dari masyarakat jika ada di sekitar lingkungannya itu terpapar dan mereka dipastikan menjalani isolasi secara benar gitu ya, tidak berkeliaran yang kemudian bisa menularkan. Karena memang anak-anak ini biasanya gejalanya sangat ringan atau mungkin tanpa gejala. Oke. Atau kemudian yang kedua, jika memang tidak memungkinkan dilakukan isolasi mandiri, harus didorong untuk mereka berada dalam isolasi terpusat yang dipersiapkan di
berbagai tempat ya di seluruh Indonesia, di Jakarta. Jadi kalau catatan saya, isolasi terpusat itu kapasitasnya itu hampir 70.000 tempat tidur dan tingkat keterisian tempat tidur masih kurang dari 30%. Jadi penting kalau kemudian masyarakat juga bisa mendorong agar jika ada warga di sekitarnya tertular, mereka dibawa ke isolasi terpusat untuk memastikan bahwa mereka mendapat perawatan, tidak mengalami pemburukan. Yang kedua, mereka tidak menularkan kepada yang lain, gitu. Nah, pertanyaan berikutnya yang terkait dari Pak Parulian, kenapa kemudian pengobatan misalnya, nanti Bu Lina pasti bisa membantu juga bahwa sejauh ini memang belum ada treatment yang benar-benar satu gitu yang dinyatakan efektif dalam menangani penyakit COVID ini, karena memang kondisi masing-masing orang itu berbeda, kadang-kadang treatmentnya berbeda. Tentu saja kita percaya bahwa para ilmuwan sedang berusaha keras untuk mencari obat yang efektif dalam menangani COVID-19. Terus kemudian ada juga pertanyaan mengenai vaksin. Gimana vaksinnya kok jaraknya berbeda-beda gitu. Ini dari pengalaman juga saya gitu. Kayak kalau AstraZeneca memang bisa sampai 3 bulan, terutama untuk lansia ya. Seperti Sinovac pun untuk lansia itu tidak 14 hari yang dosis kedua, tetapi diberikan 28 hari atau 30 hari setelah dosis pertama. Jadi ini perlakuannya memang menyesuaikan. Jadi bukan kemudian berbeda-beda, tetapi mungkin karena disuntikkan kepada orang yang berbeda, memerlukan treatment yang berbeda pula. Terus apalagi ya Mas Firyo? Ya, tadi soal bagaimana sih sebetulnya memperlakukan mereka orang yang isoman di rumah misalnya ya, daripada misalnya tutup portal dan lain sebagainya, itu sebetulnya yang terpenting kan bagaimana menangani mereka sehingga mereka tidak kemana-mana, mereka tetap stay di rumah, Pak Heri. Betul. Makanya dalam PPKM Mikro itu ada SOP-nya, di mana dalam satu RT ada 5 keluarga yang tertular, mereka bisa melakukan penguncian mikro gitu ya, mikro lockdown istilahnya. Jadi ini hanya untuk memastikan bahwa mereka tadi tidak kemana-mana dan warga yang kemungkinan menjadi kontak erat juga tidak beredar ke mana-mana. Makanya ada mekanisme juga untuk penanganan itu oleh tenaga kesehatan di tingkat terendah, tetapi juga bagaimana kehidupan orang-orang yang tertular ini disuplai oleh pengurus RT atau pemerintah desa atau kelurahan setempat. Ini sudah terjadi karena sebenarnya kita punya modal sosial yang sangat kuat dengan kegotong royongan. Jadi selama ini saya pun pernah mengalami di mana tetangga-tetangga kita itu begitu peduli sehingga mereka memastikan bahwa ketika kita melakukan isolasi mandiri kita tidak kemana-mana dan mereka memberikan suplai kebutuhan pokok agar ya tadi kalau kita perlu beras nggak perlu kita keluar, satu keluarga itu keluar sehingga berpotensi menimbulkan penularan yang lain. Jadi SOP-nya sudah ada dalam PPKM Mikro, tinggal kemudian itu dilaksanakan. Dan dari sisi pembiayaan sebenarnya pemerintah juga sudah memperbolehkan penggunaan dana desa, sebagian dana desa untuk keperluan ini, untuk keperluan penanganan COVID. Jadi rasanya selain gotong royong tadi, negara itu juga hadir melalui pendanaan jika memang itu diperlukan oleh masyarakat atau satu lingkungan terkecil tadi yang sedang menjalani isolasi. Baik. Bu Lina, tadi beberapa masukan dari masyarakat, pertanyaan juga ya mengenai treatment, pengobatan dan lain sebagainya kepada pasien COVID. Kemudian perlakuan terhadap mereka yang isolasi mandiri ternyata ada salah kaprah. Ya, jadi di tengah masyarakat jadi banyak portal-portal ya yang ditutup, tetapi orangnya dibiarkan misalnya dia tetap pergi beraktivitas dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang salah Bu Lina ya. Jadi bagaimana sih sebaiknya treatment terhadap mereka Bu Lina? Baik, tadi beberapa ya. Iya Bu Lina. Jadi mungkin ada radio monitor Bu Lina, bisa dimatikan terlebih dahulu. Oke, kalau gitu
Jadi kita bisa by phone barangkali. Oke. Oke. Ya, baik. Bisa kita coba Bu Lina? Halo Bu. Oke, baik. Sambil menanti sambungan telepon juga dengan Bu Lina, kita jeda sejenak. Setelah ini kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Radio Talk bersama Kominfo. Sekian lama kita berlindung dari kata aman, sampai lupa rasanya memiliki teman. Menjaga diri bukan memberi batas. Kita tetap bisa lanjutkan aktivitas. Yang belum vaksin, ini giliran kamu. Tetap jaga protokol 3M, lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Radio Talk bersama Kominfo. Pendengar, kami lanjutkan Radio Talk pagi ini. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Bagaimana juga kita tetap ketat dengan protokol kesehatan supaya kita tidak terpapar COVID-19. Ya, nah kami masih bahas bersama Pak Heri Trianto dan Bu Lina. Tadi sempat mengalami gangguan sinyal ya, tapi mudah-mudahan sekarang sudah bisa tersambung kembali dengan lebih bagus lagi. Bu Lina, halo Bu. Halo, apakah sudah terdengar? Ya, sudah terdengar meskipun masih sedikit terdengar suara feedbacknya Bu Lina. Tapi ini jauh lebih baik dari tadi Bu Lina. Kita coba lagi ya Bu Lina ya. Bagaimana Bu Lina menanggapi beberapa respon masyarakat tadi Bu? Ya, halo Bu Lina. Bu? Oke, masih ada gangguan sinyal ya sepertinya dari sana ya. Oke, saya lanjut ke Pak Heri dulu. Pak Heri mungkin bisa menambahkan Pak Heri dari beberapa pertanyaan pendengar tadi ya Pak Heri soal kedisiplinan ya, kemudian bagaimana treatment terhadap mereka yang tengah menjalani isolasi, Pak Heri. Ya, tadi bagaimana masyarakat ini, warga itu bisa menjadi subjek juga dalam penanggulangan COVID-19, di mana mereka terlibat secara langsung itu dalam menjaga lingkungannya. Ketika ada yang tertular, mereka tahu harus berbuat apa. Jadi kita juga harus lihat juga kalau satu orang itu tertular tinggal di dalam rumah yang mungkin tidak memungkinkan dia melakukan isolasi mandiri, mereka harus didorong untuk menempati isolasi terpusat yang disiapkan pemerintah. Di Jakarta ini ada Nagra, ada Rusun Nagra maupun Rusun Pasar Rumput yang sangat kosong sekarang gitu. Kalau itu diperlukan, masyarakat tidak bisa melakukan isolasi mandiri, karena kalau rumahnya sempit gitu ya, kamar mandinya cuma satu misalnya, ya rasanya kalau hanya satu yang terkena, agar tidak tertular orang lain, sebaiknya memang dibawa ke tempat isolasi terpusat yang telah disiapkan. Demikian. Iya. Ya, Pak Heri, bagaimana agar masyarakat tetap aware ya terhadap kondisi pandemi, meski pelonggaran juga sudah dilakukan sekarang? Iya, jadi rasanya kita tidak bisa berhenti ya untuk mempersuasi publik bahwa bagaimana pola hidup baru, adaptasi kebiasaan baru ini berlangsung itu seterusnya, bukan ketika kasus ini sedang turun gitu sehingga orang kemudian abe. Kendati dalam beberapa pengalaman 18 terakhir ini itu terjadi. Jadi ketika kasus di suatu daerah itu turun, biasanya disiplin menjalankan protokol kesehatan itu juga menurun sehingga kemudian terjadi kenaikan. Ketika naik, orang seperti nabrak tembok, akhirnya mereka disiplin lagi menjalankan protokol kesehatan. Nah, ini yang tidak boleh, makanya tidak boleh kendor sedikit pun, sehingga kita ini tidak perlu mengalami gelombang-gelombang baru. Tadi Bu Mas Jalina misalnya menjelaskan soal
mobilitas masyarakat di Jawa yang sudah normal dalam 3 pekan terakhir, dan pada saat yang sama penularan di wilayah Jawa ini juga mengalami penurunan. Tentu ini sebuah kabar baik, tetapi sebagaimana dikatakan Presiden itu tetap belum selesai, sehingga masyarakat harus tetap berhati-hati menghadapi situasi ini. Ya caranya gimana? Ya dengan berusaha mencegah penularan, menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan mendatangi pusat vaksinasi jika mereka belum divaksin. Iya, baik. Saya sapa kembali Bu Mas Lina Fani. Bu Lina, halo Bu. Halo Mas Wiryo. Ya, Dengar? oke. Ya, baik Bu. Kita coba lagi ya Bu. Nah, Baik. sebelum menanggapi tadi ya Bu, saya lanjut, ini ada beberapa pertanyaan, tanggapan melalui WhatsApp, diantaranya Pak Darmadi di Bandung ya. Kemarin kami sempat wawancara dengan salah seorang petugas puskesmas Majalengka dan sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga booster ya. Tetapi yang dirasakan adalah menyebabkan panas dingin sampai 2 hari. Nah, apa penyebabnya ya Bu Lina? Ya, ini tergantung jenis vaksinnya juga. Memang Moderna yang terakhir ini teman-teman tenaga kesehatan itu efek atau kejadian ikutan pasca imunisasi lebih berat dibandingkan Sinovac yang lalu. Tetapi dengan penanganan yang baik, kita lihat itu dapat diselesaikan dengan baik. Jadi biasanya demam, terus badan rasanya ngilu gitu ya, pegal seperti flu, istirahat 1-2 hari itu sudah kembali. Nah, yang terkait dengan pertanyaan itu Agustus sudah kegiatan tracing. Capaian-capaiannya itu memang sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Heri tadi, hanya 78% dari kasus konfirmasi dan kontrak dia untuk diisolasi atau dikarantina di pusat-pusat isolasi atau isoter. Nah, jadi ini menjadi PR kita. Pada mereka yang komorbid memang seharusnya didorong ke pusat-pusat isolasi terpadu, jangan melakukan isolasi di rumah. Karena ada sampai dengan hari ini kita menemukan di 11 provinsi dan 62 kabupaten kota masih ada 48 kematian yang terjadi di isolasi mandiri. Nah, ini menjadi PR bagi kita, bagi pemerintah, bagaimana mereka-mereka yang komorbid itu tidak isolasi di rumah dan melakukan self medication atau melakukan pengobatan sendiri. Pengobatan harus berdasarkan atas atas resep yang diberikan oleh tenaga medis. Jadi jangan melakukan pengobatan sendiri karena banyak dari mereka yang bertanya tentang obat apa yang harus saya minum. Kalau suplemen, ya suplemen mungkin bisa diberikan oleh para tenaga kesehatan, harus minum suplemen apa, tapi kalau obat itu tidak diperbolehkan. Kemudian baru. Satu-satunya cara untuk mendeteksi varian baru itu genome sequencing. Dan itu hal sehingga masyarakat tidak perlu sebenarnya melakukan secara terus melakukan WGS secara berkala untuk melihat apakah varian-varian baru tersebut masuk ke satu wilayah. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Tentu protokol kesehatannya menjadi lebih ketat ketika varian-varian baru yang sangat menular ini ada di satu wilayah. Terkait dengan regulasi, maka yang harus dilakukan bukan hanya sekedar membuat regulasi, tetapi bagaimana regulasi ini bisa diawasi dan bisa dilakukan dengan baik. Karena cukup banyak regulasi ditetapkan, tetapi pengawasannya, karena kita tahu petugas kita juga di lapangan terbatas, sehingga pengawasan itu sebaiknya juga melibatkan masyarakat di dalam pengawasannya. Saya kira itu sementara Ya, Pak Wirya. baik. Bu Lina, bagaimana dengan pembatasan mobilitas yang dilakukan pemerintah selama ini ya? Nah, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi. Apakah itu cukup efektif dan cukup sinerginya cukup baik sehingga memudahkan masyarakat juga untuk mengakses berbagai informasi melalui sarana teknologi informasi tadi, Bu Lina? Ya, jadi
baik berita negatif, berita salah itu saling berpacu dalam pandemi ini. Karena itu pemerintah harus 1 and 2 step ahead. Jadi 1-2 langkah di depan berita baik dan berita buruk dan berita salah ya, untuk bisa mengcounter berbagai berita yang ada untuk informasi. Tetapi kalau untuk sistem informasi, cukup banyak sistem informasi, tetapi yang diakses masyarakat satu yaitu Peduli Lindungi. Nah ini juga harus diperbaiki kinerjanya supaya masyarakat, tidak semua masyarakat kita itu melek terhadap teknologi. Sementara saat ini beberapa aktivitas membutuhkan itu untuk bisa akses. Seperti misalnya ke mall, kemudian naik transportasi umum, dan ini akan ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kita meminta agar sistem informasinya bisa menjadi lebih easy to use ya, lebih mudah digunakan oleh masyarakat sehingga mereka juga tidak disulitkan oleh sistem informasi. Juga ketakutan masyarakat ketika tidak bisa menggunakan sistem informasi seperti tadi Peduli Lindungi ya, nggak ada, kenapa kemudian saya tidak bisa mengaksesnya. Nah ini harus ada banyak tempat-tempat yang dibuat oleh Kominfo yang bisa mengajarkan kepada masyarakat dengan mudah ya. Misalnya di mall harus ada satu counter memang khusus untuk membantu ya, semacam informasi, membantu masyarakat menggunakan sistem informasinya. Nah, jadi itu tentang informasi dan sistem informasi. Tentu keduanya hal yang berbeda, Mas Wiryo ya. Iya, oke, baik. Pak Heri, apakah perlu ya ada perubahan gaya hidup dan cara hidup yang signifikan untuk berdampingan dengan COVID-19? Karena kita tahu bahwa masyarakat kita semua tidak pernah tahu sampai kapan COVID itu berakhir. Kemungkinan dalam waktu lama, jadi kita harus terbiasa dengan berdampingan dengan itu. Tetapi gaya hidupnya, apakah perlu perubahan yang cukup signifikan, Pak Heri? Iya, saya rasa memang perlu dan itu sebagian sudah kita lakukan ya. Bagaimana kita dalam berbagai macam sendi kehidupan lah, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, misalnya, kemudian bagaimana juga kita menjalankan pekerjaan kita. Ini sama-sama sudah sama sekali berbeda dan saya rasa masyarakat juga sudah melakukannya ya, kendati dengan skala yang berbeda-beda, tetapi pengetahuan mereka atau kesadaran mereka bahwa adaptasi kebiasaan baru itu adalah sebuah keniscayaan itu sudah terjadi. Dan rasanya yang seperti tadi awal saya katakan, kita tidak pernah akan kembali seperti dulu gitu kan. Makanya kita mengenal apa yang disebut normal baru ya, new normal. Jadi normal baru itu bukan sama sekali sesuatu yang sama sekali berbeda gitu kan. Bahkan kalau kita di kantor pun ketika kita menjalani meeting atau menjalankan rapat pun kita bisa di ruangan masing-masing, kendati kita sebenarnya bekerja dalam sebuah kantor kayak gitu. Nah ini kan sesuatu yang berbeda dan banyak hal yang ternyata dulu itu seperti tidak mungkin kita lakukan, sekarang sudah terjadi. Contohnya adalah pembelajaran jarak jauh gitu. Pembelajaran jarak jauh ini sudah dilakukan atau sudah diupayakan mungkin sejak 5 atau 6 tahun yang lalu, tetapi belum pernah benar-benar berhasil. Tetapi pandemi ini yang memaksa kita dalam waktu 3 bulan mengubah cara hidup kita dalam belajar, kemudian ternyata itu bisa dilakukan dengan dukungan teknologi kayak gitu. Jadi bahkan wawancara radio ini kan biasanya kita datang kan ke studio radio kan, kemudian kita berinteraksi di situ. Sekarang juga bisa dilakukan di tempat yang berbeda. Jadi rasanya ini sudah terjadi dan akan terus diperbaiki. Bagaimana cara hidup kita ini benar-benar bisa berdampingan dengan COVID-19 ini. Berdampingan itu COVID-nya ada, tetapi sedapat mungkin kita menghindari agar kita tidak tertular. Demikian. Iya, Pak Heri, saya merangkum beberapa pertanyaan pendengar yang sudah masuk diantaranya dari Pak Herman. Bagaimana dengan aplikasi Peduli Lindungi yang menyulitkan juga masyarakat untuk mengakses? Kemudian yang lain soal, kenapa hanya diterapkan di mal-mal besar misalnya, tetapi tidak diterapkan di pasar-pasar tradisional, padahal di sana juga masyarakat perlu diedukasi. Kemudian, ini soal vaksin ya. Mengapa vaksin tertentu lebih keras dibandingkan vaksin yang lain? Apakah dengan ini masyarakat bisa memilih vaksin yang akan dia gunakan?
Nah, mungkin nanti pertanyaan bisa dijawab Bu Lina ya. Tapi ke Pak Heri dulu untuk menanggapi beberapa tadi soal aplikasi Peduli Lindungi dan satu lagi misalnya, oh ya, bagaimana juga dengan sekolah ya karena sekarang sudah mulai terbatas, sementara COVID juga tidak tahu sampai kapan. Selanjutnya, bagaimana rekomendasi Satgas terhadap dunia pendidikan, Pak Heri? Ya, benar bahwa aplikasi ya sistem informasi yang disiapkan melalui aplikasi Peduli Lindungi ini terus mengalami improvisasi ya. Dari awalnya hanya untuk kemudian digunakan untuk mengetahui situasi di sekitarnya ini statusnya apa, merah, orange atau hijau atau kuning gitu. Sekarang juga bisa dilakukan untuk melakukan screening terhadap masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi untuk kemudian bisa beraktivitas kayak gitu. Nah, kenapa kemudian ini hanya dilakukan di mall gitu kan, di pusat-pusat perbelanjaan? Memang ini masih dalam uji coba, Mas William. Kalau kemudian semua ini bisa dilakukan dan berjalan baik, dan nyatanya di pusat perbelanjaan ini paling memungkinkan karena memang dari sisi pengelolaannya, kemudian dari sisi keluar masuknya orang itu benar-benar bisa dikontrol dengan baik. Kenapa tidak dilakukan di pasar? Sebenarnya kan sama saja, substansinya orang kan berkumpul dalam satu tempat, kemungkinan terjadi penularan. Nah, tentu saja kalau itu akan dilakukan, tentu akan lebih baik lagi. Jadi kita ini sedang trial and adjust. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan sudah ada sebuah mekanisme yang mudah ya, bisa dilakukan oleh semua orang, sehingga aktivitas atau screening yang dilakukan ini juga tidak terlalu merepotkan. Kemudian juga soal rekomendasi Satgas terkait dengan penjalanan pembelajaran tatap muka ini. Tentu saja kita harus benar-benar berhati-hati dengan situasi sekarang ketika pembelajaran dibuka dan anak-anak ini berkumpul di dalam satu ruangan, kendati itu hanya 50%, bahwa kemungkinan terjadi transmisi itu akan terjadi. Yang harus diperhatikan adalah kalau anak-anak ini tertular dan kemudian mereka biasanya tidak bergejala, apalagi di DKI Jakarta 91% masyarakatnya anak sekolahnya itu sudah divaksin. Tentu ketika mereka tertular, mereka masih potensi untuk menularkan kepada kelompok-kelompok rentan yang di rumah. Jadi mungkin orang tua mereka, kakak nenek mereka, nah ini yang harus benar-benar diperhatikan. Dan SOP-nya juga saya rasa juga cukup ketat. Jika sampai terjadi klaster ya di sekolah dimanapun, itu wajib dihentikan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini selama beberapa hari untuk memastikan bahwa dilakukan tracing ya, penelusuran sama kemudian penanggulangan yang diperlukan. Jadi itu penting untuk tetap diperhatikan dan rasanya semua pihak yang terlibat itu juga sudah sangat berhati-hati menyiapkan ini. Bahkan kalau orang tua masih ragu anaknya untuk datang ke sekolah, mereka juga tidak boleh untuk tetap menjalankan pendidikan jarak jauh melalui internet ya, melalui online seperti itu. Jadi ini opsi-opsinya terbuka sehingga masyarakat itu memang benar-benar terlibat secara aktif dan menentukan apakah mereka bisa datang ke sekolah atau mengizinkan anaknya untuk bersekolah secara tatap muka. Iya. Bu Lina, tadi pertanyaan masyarakat kan mengenai vaksin, ada yang keras, ada yang tidak. Lalu, apakah masyarakat boleh memilih jenis vaksin tertentu, Bu Lina? Ikutan pasca imunisasinya itu biasanya tergantung juga dengan efikasi atau daya lindung vaksin. Biasanya vaksin yang memiliki daya lindung tinggi itu efeknya ke tubuh kita menjadi lebih keras. Tetapi tidak menjadi masalah karena dampak yang ringan atau yang sedang itu masih bisa diatasi sendiri. Tetapi berat ini yang menjadi perhatian kita semua. Kemudian apakah kita boleh memilih? Saat ini selama vaksin itu ketersediaannya masih terbatas, maka semua jenis vaksin yang sudah diizinkan oleh Badan POM melalui Emergency Use Authorization memiliki daya lindung yang sudah terverifikasi. Sehingga apapun jenis vaksinnya tidak usah memilih, tetap datangi tempat-tempat vaksinasi dan akses terhadap vaksin.
Ya. Jadi itu yang lebih utama dibanding memilih jenis vaksin dan kemudian vaksinasi itu akan menjadi lebih berbahaya. Oke, baik. Bu Lina, kita jeda sejenak. Pak Heri, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut. Dan pendengar tetaplah bersama kami. Maksudnya jeda. Radio Talk bersama Kominfo. Satu persatu, kita mulai menghadiri jembatan baru untuk saling jaga diri. Siapapun itu, semua tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jauhi kerumunan, kurangi kegiatan tidak perlu. Yuk vaksin dan tetap jaga protokol 3M. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Radio Talk bersama Kominfo. Bu Lina, kita lanjut ya, Pak Heri. Saya ke Bu Lina lagi satu pertanyaan nih. Bu Lina, saat ini kondisi daerah di Indonesia kan bervariasi level penularannya, Bu Lina ya. Nah, bagaimana agar masyarakat, khususnya yang karena tuntutan pekerjaan, mereka juga harus bepergian untuk menghindari penularan. Nah, ini bagaimana, Bu Lina? Apa yang harus dilakukan? Iya, jadi sebenarnya pengendalian wabah itu mestinya tidak mempengaruhi sektor ekonomi maupun pendidikan. Mestinya begitu ya. Kalau pengendaliannya tepat itu sebenarnya tidak terlalu terpengaruh. Kecuali ketika ada serangan-serangan seperti Delta kemarin. Maka yang harus dilakukan adalah membatasi mobilitas semua orang supaya dia tidak tersebar. Dan semua orang diharapkan untuk bisa berdiam di rumah selama 1 kali masa inkubasi. Jadi 2 minggu sampai 1 bulan. Karena serangan varian baru itu juga kalau kita lihat tidak terjadi terus-menerus. Pengalaman dengan India, mereka antara 6 sampai 8 minggu dan kita juga mengalami hal yang sama, 6 sampai 8 minggu. Para ahli terus mencoba mencari jawaban terhadap misteri dari atau dinamisasi dari wabah. Masing-masing wabah itu memiliki dinamisasi masing-masing. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan serangan sehingga menyebabkan peningkatan kasus, tentu pemerintah harus melakukan tindakan preventif ataupun preemptif terhadap itu. Kita harus bisa mencegah supaya mereka tidak masuk ke dalam, dan kalaupun sudah masuk ke dalam, maka protokol atau tindakan pengendalian yang standar itu tetap dilakukan, yaitu 3T ditambah dengan vaksinasi ditingkatkan. Jadi bagaimana ekonomi berjalan? Ekonomi tentu berjalan sesuai dengan protokol-protokol yang ada, disesuaikan dengan transmisi di komunitas, dan itu harus dikomunikasikan dengan masyarakat bahwa wilayah kita saat ini transmisi, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan itu harus sederhana dan mudah dipahami. Karena sangat jelimet dan kemudian terkadang sering diabaikan oleh masyarakat, sehingga juga masyarakat mengatakan PSBB, rem darurat dan lain-lain, itu kemudian pengukurannya menjadi sulit, membedakan di antara semuanya. Baik, saya terakhir ke Pak Heri Trianto ya. Pak Heri, tentu dalam hal ini penting juga untuk masyarakat agar bisa terlibat aktif ya, bisa terlibat aktif dalam mendukung upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 di masa PPKM ini, dan adaptasi kebiasaan baru, dan juga kita harus siap hidup berdampingan dengan COVID. Apa yang perlu dilakukan masyarakat, Pak Heri? Ya, saya rasa masyarakat sudah saatnya menjadi subjek dalam penanggulangan COVID-19 ini. Ketika kemarin terjadi ledakan penularan gelombang kedua pada bulan Juli dan pemerintah mengambil kebijakan PPKM darurat atau PPKM level 4, itu adalah menempatkan masyarakat sebagai objek karena mereka yang menjalankan regulasi yang memang turun dari pemerintah atau dari negara. Nah, dalam situasi sekarang, saatnya masyarakat menjadi bagian dari penanggulangan COVID itu dengan mereka ya tadi, bagaimana di hulu ini benar-benar menjadi fokus perhatian
karena memang apapun mencegah itu memang jauh lebih mudah atau lebih murah dibandingkan mengobati, makanya mereka harus tahu cara untuk mencegah ini seperti apa. Gitu. Iya. Kalau kita mencegah itu seperti apa, dan kita juga sudah tahu bahwa protokol kesehatan yang harus dilakukan sejauh ini, bagaimana masker misalnya itu bisa melindungi penularan hingga 95%. Itu sudah ada risetnya, rasanya itu cukup bisa dipercaya. Kenapa kemudian masker itu adalah yang utama harus dilakukan. Kemudian vaksin itu bisa menurunkan kematian hingga 10 kali lipat dibandingkan orang yang belum divaksin. Tentu ini adalah sebuah ikhtiar dari kita semua, sehingga masyarakat yang masih ragu-ragu untuk menjalani vaksinasi, mereka bisa melakukan vaksinasi sekarang, sehingga risikonya itu penting. Jadi kalaupun nantinya kita hidup dengan COVID ini, dan kemudian COVID ini diperlakukan seperti halnya flu biasa, karena memang tingkat bahayanya juga bisa dikendalikan karena masyarakat sudah mengalami kekebalan komunal, kira-kira seperti itu, maka tentu akan lebih mudah. Sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi kita akan jauh lebih mudah bergerak. Demikian. Baik. Pak Heri, Bu Lina, terima kasih sudah bersama kami, sangat mengedukasi masyarakat, dan mudah-mudahan ini juga bisa berpengaruh terhadap perilaku hidup masyarakat dengan kebiasaan baru ini. Terima kasih, Bu Lina, terima kasih Pak Heri, salam sehat selalu, sukses selalu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lina, sehat, Mas Wiryo, terima kasih. Pendengar, demikian tadi Radio Talk bersama Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Heri Trianto dan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Mas Dalina Pane.